Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Pur 2099 di Salah Tahun 07 channel. Oke pemirsa, pada kesempatan kali ini, nah ini kontennya tentang tanya jawab ini. Alhamdulillah nih dari milenial pada yang penasaran. Nih Mas Pur itu perihal mistik apa sih yang dikupas ini? Kalau Mas Pur itu apa aja dah? Lu mau nanya, insya Allah saya siap semampu saya ya. Ini kan versi saya. Nah, ini pertanyaan aneh-aneh nih katanya. Ada jati diri lah, tentang konteks keimanan lah, ini dan itu banyak. Tapi yang kita nanti kupas, yang mungkin dia udah nyiapin pertanyaan, nggak tahu pertanyaan apa, tapi kita coba. Semoga ada ilmunya ya pemirsa ya, dan diambil hikmahnya aja. Siapa tahu ada yang nyangkut. Kalau misalnya di saat kupasan pembahasan kok kurang berkenan atau gimana, saya mohon maaf. Nah sebenarnya ini konten ini spontanitas, bukan direncana, bukan disetting. Cuman tadi ada para milenial ini pada ngumpul nih, katanya pingin nanya-nanya dah, ya nggak tahu nanya apa, tentang cewek apa, bodo amat dah, yang penting nanya, udah itu aja. Lu nanya gua jawab, udah gitu aja dah ya. Oke pemirsa, ini sama ya dari kemarin ya. Sama. Ternyata pada ngumpulin pertanyaan ya di sini waktu ketemu kita ya, waktu ketemu kumpul ya. Ya nggak apa-apa lah. Jadi kamu apa? Ya. Dikumpulin pertanyaan sama kamu ya? Udah. Gimana Mas Pur, udah siap? Ya. Pertanyaannya nih, ini tajam-tajam sekali nih pertanyaannya nih. Ya nggak apa-apa. Ya namanya pertanyaan terserah. Tapi ya sebisa mungkin ya. Tapi dalam arti semampu saya. Kalau sekali nggak punya saya nggak bakal jawab. Itu namanya manusia, pasti ada yang nggak bisa, itu aja sih. Apa sih pertanyaannya? Oke Mas Pur, nih Novel sebagai yang mewakili kaum milenial ya Mas Pur ya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang dipermasalahkan oleh kaum milenial nih. Oke. Terus gimana nih? Pokoknya ini mohon maaf ya. Ini dari pelajaran sekolah atau gimana? Dari cerita-cerita aja sih Mas sering Pur. ngobrol-ngobrol kupasan gitu ya? Ngobrol-ngobrol kupasan. Dan ada juga yang dari kuliah juga. Oke, nggak apa-apa lah ya, siapa tuh mudah-mudahan ini ya pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa jawab dengan detail ya. Dan mudah-mudahan ya dapat meluruskan, kalau ada sekiranya ucapan saya benar, ya bisa meluruskan pemahaman yang bikin bingung gitu loh. Ya coba aja pertanyaan apa yang pertama. Pertanyaan yang pertama nih Mas Pur, kenapa sih Mas Pur Tuhan itu menciptakan surga dan neraka? Sedangkan Tuhan itu katanya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kenapa harus menciptakan siksa neraka gitu kan? Padahal Tuhan itu kan sifatnya penyayang gitu. Ini itu ya, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka, sedangkan Allah itu Maha Pengasih dan penyayang, dan di neraka itu ada yang disiksa gitu ya. Iya. Sedangkan Allah Maha Kasih Sayang itu. Iya benar. Oke ya. Langsung dijawab gimana? Pertanyaan selanjutnya dulu kali ya, pertanyaan kedua. Ya terserah. Terus juga nih Mas Pur, di Al-Quran tuh ada yang dikatakan segumpal darah. Itu apa sih Mas Pur? Katanya manusia itu tercipta dari tanah. Terus kenapa harus ada segumpal darah? Jadi segumpal darahnya itu tanah atau air tuh Mas Pur? Oke, terus? Nah terus nih yang pertanyaan ketiga nih Mas Pur. Katanya hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Betul. Kalau di Indonesia masih hari Jumat, di luar negeri masih hari Kamis, itu gimana tuh Mas Pur tuh? Oh iya. Nih pertanyaan keren-keren ini. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Pur. Pintu surga itu ditarik, didorong atau digeser nih Mas Pur nih? Nih keren-keren nih pertanyaan. Enggak apa-apa lah, namanya milenial ya. Iya. Mudah-mudahan. Terus Itu aja dulu Mas Pur. 4 dulu berarti ya. 4 dulu, oke. Oke, berarti perihal tentang surga neraka. Yang kedua tentang Segumpal darah. Asal-usul manusia. Yang ketiga tentang hari Jumat. Kiamat. Seragaman lah ya. Seragaman. Oke. Terus yang keempat tentang pintu surga itu ditarik atau didorong? Atau digeser. digeser. Iya. Oke. Nih pemirsa nih, serem banget ini pertanyaannya. Malu gua kalau nggak bisa jawab. Buat apa ya nggak? Nih gua diledek nanti kalau bisa jawab nih. Nggak apa-apa dah. Bismillah ya. Oke. Ini perihal tentang surga dan neraka. Surga neraka itu kan ibaratnya segala sesuatu yang itu hal yang ambigu ya. Hal yang ambigu, belum terjadi.
ambigu itu sesuatu yang belum terjadi tapi diyakini ada. Oke. Jadi perihal tentang kasih sayang Allah itu jangan disamakan dengan kasih sayang seorang makhluk. Jangan disamakan dengan kasih sayang makhluk ya. Oke. Karena gini ya, Allah itu kan maha segalanya. Manusia dikasih batasan-batasan perihal tentang kasih sayang. Oke. Jadi gini, surga itu kan kalau istilah bahasa kitanya itu imbanan. Surga itu imbanan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, kalau neraka itu adalah hukuman bagi orang-orang yang ingkar akan perintahnya. Nah, jadi gini, kasih sayang Allah itu ini salah satunya perihal keseimbangan. Nah, hukuman juga termasuk kan bagian dari kasih sayang. Nah, Allah kan kasih kebijakan. Dalam hal contoh, di saat kita pernah banyak berbuat dosa, misalnya di masa lalunya, kan Allah kasih kebijakan dalam hal pertobatan. Tapi jadi ulangi lagi. Nah, Allah itu kasih sayang Allah itu salah satu dari situ. Allah mengampuni segala dosa-dosanya, ya enggak? Nah, kalau orang bertakwa udah pastilah insya Allah surga. Jadi orang bertakwa itu orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, neraka itu bagi para pendosa, tapi kan Allah kasih kebijakan. Saking kasih sayangnya, sedosa apapun, seberat apapun dosa makhluknya, kalau udah mau bertobat, ya enggak? Tapi dengan syarat tidak mengulangi lagi ya, otomatis akan diarahkan ke surga. Biarpun ini kelihatannya masuk neraka nih, tapi tetap akan diarahkan ke surga, ya enggak? Jadi kasih sayang Allah itu jangan disamakan dengan kasih sayang makhluk, beda, jangan disamakan. Jadi kasih sayang Allah itu tegas. Oh, berarti walaupun seseorang itu masuk neraka, tapi diarahinnya ke surga gitu. Iya, tetap masuk surga. Iya, tetap. Tujuannya pasti diarahkan ke situ. Karena gini ya, surga neraka kan bukan air dari segalanya. Bukan akhir dari segalanya. Bukan air dari segalanya. Itu kan sebuah tempat. Coba, saya mau nanya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un artinya apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Sejatinya semua makhluk akan kembali ke sisinya. Bukan surga, bukan neraka. Nah, berarti surga neraka itu bukan ending dari sebuah perjalanan. Nah, ngomongin sisi nih, Mas Pur, sisi itu kan pasti ada batasannya tuh, kayak sisi kanan dan sisi kiri ini ada batasannya. Apakah Tuhan itu punya batasannya dalam tempat dan ruang ya, atau gimana? Sisi di sini itu bukan berarti sisi sosok ya. Iya. Ingat, Allah kan nggak ada sosok. Ingat. Jadi di sini dalam hal keriduannya. Kayak contoh Rasul Muhammad disebut sang kekasih itu berarti kan udah benar-benar yang paling diridhoi di antara semua makhluk. Semua makhluk diridhoin, tapi karena ketaatannya, karena kesabarannya, karena perilakunya itu ibaratnya selalu menjalankan perintah-perintahnya, tidak melanggar aturan, akhirnya jadi sang kekasih. Dan itu juga termasuk makhluk, karena makhluk pilihan juga ya. Memang tugasnya memang berat. Nah, jadi di sini bukan berarti di samping-sampingnya, bukan. Kalau di sisi itu jadi di sisi keriduannya. Nah, kalau kita berbicara sisi, saya mau nanya nih, alam semesta itu sebelum alam semesta diciptakan siapa duluan? Ciptain Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad sebelum Nur Muhammad siapa duluan? Yang diciptakan? Iya, enggak, siapa duluan? Pertama, berarti kan ada yang menciptakan kan? Ada yang menciptakan. Oke, pertama alam semesta. Iya. Sebelum alam semesta diciptakan, Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad, sebelum diciptakan Nur Muhammad, kira-kira Allah dengan siapa? Allah dengan siapa? Sendiri. Berdiri sendiri. Oke, berarti nggak ada siapapun kan? Allah berdiri sendiri kan? Nah, untuk menciptakan alam semesta, maka Allah menciptakan Nur Muhammad. Nah, ya enggak? Maka terciptalah alam semesta beserta isinya. Nah, berarti semua bagian darinya enggak? Semua. Nah, saya mau nanya, ini perihal siksa, ya kira yang disiksa apanya? Kira-kira yang disiksa? Enggak, saya mau nanya, ente kan harus disiksa di neraka, dibakar misalnya nih, dia yang disiksa apanya? Kan kalau fisiknya kan pasti udah hancur. Kan manusia itu kan nih, contoh manusia itu terbuat dari zat dan sifat. Zatnya itu kan berarti kan 4 unsur itu, angin, air, api dan tanah. Nah, terus ada hawa. Dari zat itu pasti kan ada sifatnya. Kayak api sifatnya panas, nanti mengarah ke emosi, ya, ke amarah, ya enggak? Nah, kayak air adalah pendingin. Sifatnya air dingin. Ya enggak? Nah, dingin itu ada peredam. Oke. Nah, kalau tanah sifatnya membumi, subur.
Subur. Ya. Nah, berarti larinya ke sabar. Ya. Terus ke stamina watona, ya kan? Sifat-sifat kita loh. Nah, terus apa lagi? Angin. Angin sifatnya Menyejukkan. Nah, berarti kalau angin itu larinya ke hal sifat penyampaian dalam hal kebajikan. Jadi sebenarnya 4 unsur itu larinya ke akhlakul karimah. Kalau di ini larinya ke tentang sifat alul karimah. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita mengendalikannya. Nah, yang disiksa apanya tuh? Nah, makanya saya nanya, yang disiksa apanya? Air kembali ke Air. Oke, tanah kembali ke Tanah. angin kembali ke Angin. api kembali ke api. Nah, terus yang disiksa apanya? Ya, saya mau nanya, yang disiksa apanya? Jiwa. Jiwa kan ruh. Nah, ruh Ruh kembali itu kembali ke ke sisinya. Nah, terus yang disiksa apanya? Ya, kalau bisa bicara, ente kan nanya surga neraka. Nah, saya mau nanya, yang disiksa apanya? Perbuatannya mungkin Mas Pur. Perbuatannya. Perbuatannya. Nah, Oke, saya mau nanya, perbuatan larinya ke Fat. sifat. Nah, terus zatnya? Zat. Ayo, kalau mau nanya sekalian, saya tanya balik. Yang disiksa apanya? Yang disiksa. Hawanya mungkin. Hawanya. Ya, sebenarnya gini sih ya. Yang tadinya kita kan gini, manusia itu terlahir dari fitrah. Berarti Suci. suci. Nah, kembali pun harus keadaan Fitro. Oke. Adanya kita banyak berdosa karena terkontaminasi dengan sifat-sifat Iblis. masuk ke kita, setan, kodam yang imbasnya nanti kita berbuat celaka untuk diri kita dan orang lain. Nah, di saat kita kembali, ya ada sisa kubur, itu dibersihin semua. Nah, nanti keadaan neraka, kamu banyak memakai unsur iblisnya, apinya, otomatis dibersihin, dicuci, dibersihin itu. Nah, kalau yang ibaratnya unsur-unsur iblisnya manusia yang sering menjalankan ketakwaannya, ya otomatis kan unsur iblisnya sedikit, ya otomatis kan gampang. Jadi sebenarnya dicuci, dibersihkan. Jadi gini, Allah tuh Rahman Rahim, Maha Kasih Sayang, tidak mau ibaratnya makhluknya terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, makanya dicuci di neraka maksudnya gitu loh. Sebelum kembali ke sisinya itu apa. Jadi kalau berperihal masalah siksa itu, ini menurut saya ya memang jelasnya memang siksa gitu kan. Karena apa? Ya untuk penegasan bahwa sejatinya segala sesuatu itu pasti ada imbasnya. Paham nggak? Nah, tapi kalau secara pola pikirnya itu sebenarnya pencucian yang tadinya manusia fitrah, setelah kembali sebelum ke sisinya maka dicuci dulu gitu. Tapi tetap itu ada, itu kan surga itu kan tahapan ya. Tuhan pun ada tahapan surga ini neraka pun sama. Nah, tinggal tingkatan kebaikan sampai mana, kalau di neraka tingkat kejahatan sampai mana, dibersihin dulu. Nah, kalau surga udah kamu nyaman dulu, tapi tetap semua itu abadi, tapi bukan akhir dari sebuah perjalanan. Oke. Nah, ini yang kedua ya. Yang kedua. Tapi ngopi dulu ya. Ngopi dulu boleh. Biasa, ritualnya Ngopi. Kalau nggak ngopi nggak asik. Ngopi dulu pemirsa ya. Nggak ngopi nggak ganteng. Nggak ganteng lah kalau nggak ngopi lah. Nggak boleh sayangnya sama bini. Biasa. Oke. Ini pertanyaan yang kedua itu perihal tentang yang dimaksud segumpal darah di dalam Al-Quran. Oke. Nah, sedangkan manusia itu kan katanya terbuat dari tanah. Nah, jadi segumpal darahnya ini air atau tanah ini, Oke. Mas Pur? Kita kupas dari perihal tentang dua hal ya, tentang sifat dan zat. Oke. Manusia terbuat dari tanah. Oke, tanah di sini ini. Sekarang kamu makan, bahan dasarnya dari mana? Dari tanah. Oke. Ada seripati nggak? Ada. Protein, gizi. Pokoknya dari gizi ada protein, vitamin, mineral. Itu dari semua. Dari mana? Tanah. Dari tanah. Dari tanah. Oh, berarti secara zat semua dari Tanah. tanah. Secara sifat. Nah, segumpal darah itu kan berarti kan hati. Segumpal darah itu hati. Hati bisa nih. Kita terlahir dari sosok bapak dan ibu. Nah, mereka berproses melalui kasih dan Sayang. Nah, kasih sayang ada di mana? Kasih Misalnya sayang. nih, ibu dulu waktu pacaran nih, Nah, bapak waktu pacaran suka sama bapak, suka sama ibu, pakainya apa? sini Karena hati. perasaan cinta. Hati. Di hati nggak?
Hati. Oke, setelah menikah baru kita dibikin, Nah. ya nggak, menyatu Jadilah buah hati. jadi buah hati. Oh. Nah, jadi secara sifat itu hati di sini adalah inilah unsur kasih sayang bapak dan ibu ada di hati, ya nggak. Setelah bersatu maka terjadilah aku, melalui wasilah proses dari mana? Bapak ibu kita makan nasi nggak? Makan makanan nggak? Makan. Sayur mayur daging misalnya. Iya. Ada saripatinya nggak? Ada. Ya. Nah, saripati itu nanti akan berproses. Zat itu kan berproses. Jadi sperma atau Nah, dari sperma. Dari Nah, sperma sperma. itu yang menyatu dengan, kalau di perempuan namanya ovarium ya. ovarium. Ya, Telur. sel Telur. telur sama ini kan digabung maka terbentuk. Nah, itu proses perjalanan tercipta manusia. Secara sifat dari perasaan cinta, sayang bapak dan ibu itu akan dari hati. Secara zatnya itu dari saripati tanah, dari saripati bumi, ya nggak? Berarti kan tanahnya. Tanah. Nah, di situ kan kayak saripati itu kan ada itu tadi kayak mineral, air, ya nggak? Kayak protein dan vitamin, semua itu kan berarti kan percampuran semua itu dari unsur-unsur kayak angin, api dan air. Nah, air. Nah, apinya apa? Di saat ibaratnya laki-laki dan perempuan berjumpa berarti pakai nafsu nggak? Nafsu. Nafsunya dengan Api. iya. Jadilah 4 unsur menyatu. Makanya kalau di Jawa itu ada istilah sedulur papat lima panca itu ya proses itu. Proses itu. Iya, nah satunya siapa? Hidup dari mana? Allah. Allah. Ya sebenarnya dari Allah semua prosesnya, dari Allah semua. Tapi sejatinya ruh, aku tiupkan ruhku, maka terjadilah manusia itu. Ya. Nah, kalau itu kan prosesnya kita nih lahir itu dari orang tua. Nah, kalau ngomongin Nabi Adam ini Mas Pur, kan Nabi Adam kan nggak punya orang tua. Itu proses dari itunya seperti apa tuh Mas Pur? Nah, kan tadi udah dibuka di awal Akhiru. Oke, wal awalunya gini. Bagi Allah sebenarnya nggak ada kata sulit. Kun fayakun terjadi. Nah, dulu Adam pun sendirian. Adam pun sendirian. Berarti sebenarnya gini, wal awal wal akhir itu sebenarnya unsur udah dibentuk. Kayak iblis dengan unsur apinya, ya enggak? Kayak Adam dengan unsur tanahnya, Malaikat. ya enggak? Malaikat kan dengan unsur anginnya, Angin. airnya. Airnya. Nah, itu kan ruh, angin, ya enggak? Nah, sebenarnya gini, Adam itu wadah. Adam itu wadah. Adam itu artinya wadah. Adam itu artinya wadah. Penggabungan semua unsur. Penggabungan semua unsur itu namanya Adam. Ya, angin, air, api dan dibentuklah, maka jadi sosok manusia. Adam. Iya. Nah, makanya untuk terjadinya proses ibaratnya kita dan seterusnya generasi penerusnya, maka diambillah dari tulang rusuk sebelah kiri. Nah, untuk perempuan jadi katakan Hawa. Hawa itu artinya nafsu. Makanya perempuan itu kan mengandung nafsu. Iya kan? Nah, nafsu. Laki-laki si yang menarik nafsu. Perempuan narik nafsu, ini ngejar nafsu. Ya kan? Makanya kan kalau kita kupas tentang kejadian-kejadian wal awal akhir ya memang kadang di luar logika manusia. Iya. Tapi memang Adam itu ya wadah semua unsur. Berarti pas saat sebelum Hawa itu lahir, Adam nggak punya nafsu. Nah, dulu kan tanah, terbuat dari tanah. Makanya setelah digabung jadi Adam namanya. Jadi Adam. Jadi tadinya wadah. Digabung unsur angin, api, air jadi Adam. Nah, untuk ibaratnya menciptakan sebuah generasi, maka dibentuklah sosok yang bernama Hawa. Nah, Hawa itu kan nafsu. Jadi semua manusia itu jati diri manusia apa sebenarnya? Jati diri manusia apa? Sejatinya jati diri manusia apa? Sejatinya diri manusia apa? Nafsu. Ya udah. Kalau orang nggak ada nafsu gimana terbentuk manusia? Ya kan? Orang kalau nyari jati diri, jati diri manusia apa? Nafsu. Nah, mengenal Tuhan itu apa? Maha hidup. Ya kan? Jadi kita nggak usah pusing-pusing nyari jati diri kita. Jati diri kita yang nafsu. Kita tentukan dari nafsu. Kalau nggak ada nafsu gimana?
nggak tentu kita. Manusia itu nafsu yang hidup ya gitu. Ya udah gitu aja. Orang pada pusing-pusing nyari jati diri kan. Wah, nyari jati diri pusing-pusing, ternyata jati diri kita nafsu. Dan sekarang malaikat ada nafsu nggak? Nggak ada. Iblis ada sosok, ada ini. Ada. Oke. Nah tadi malaikat nggak ada nafsu kan? Nggak ada. Ya. Nah terus kayak setan ada sosok nggak? Setan Ada sosok nggak? nggak ada. Nggak Ada. Tentu nggak ada. Nggak ada. Karena setan itu sifat. Nah iblis itu kan hawa nafsu yang paling besar kan iblis. Ya nggak? Berarti sejatinya dari manusia adalah Nafsu. tanpa nafsu kita tidak terbentuk. Jadi kami pusing-pusing. Jadi nafsu yang dibungkus 4 unsur itu. Jadilah manusia. Manusia. Ya. Jati dirinya manusia itu seperti itu. Iya. Oke. Nah maka ditentukanlah sebagai kesempurnaan. Aku tiupkan ruh. Nah, ini sempurna menjadi manusia. Jadi kalau kita benci ini benci itu, jadi kita ada semua. Manusia ada sifat iblisnya nggak? Ada. Ada sifat setannya nggak? Ada. Ada sifat jinnya nggak? Ada. Ada semua. Sifat malaikatnya ada nggak? Ada. Nah terus nafsu sucinya ada nggak? Ada. Ruh sucinya ada nggak? Ada. Oh jadi ini kenapa manusia itu bisa melebihi malaikat yang bisa melebihi iblis ya Mas Pur ya? Karena manusia itu Sempurna. sempurna karena semua ada. Ya kan? Makanya Adam sini artinya wadah. Adam itu ada. Wadah semua unsur. Nah, untuk keseimbangan maka dibentuklah sosok yang bernama Hawa. Hawa itu kan berarti kan rasa. Terbentuklah antara jiwa dan Raga. Adam dan Hawa. itu. Jadi sejatinya kita ialah nafsu. Jadi jiwanya ini Adam atau Hawa ini Mas Pur? Nah, Adam itu kan wujud. Wujud. Ini tuh Hawa. Hawa itu nafsu digabung. Kalau jiwa itu urusan Tuhan. Oh, itu urusan Tuhan. Nah, segitiga enggak? Segitiga. Adam itu wujud, dohir. Dohir. Nah, Hawa itu nafsu. Hawa itu nafsu. Nah, yang bikin kita bergerak siapa? Allah. Ruh. Ruhullah. Ruh dari Allah. bagian dari. Allah. Makanya kalau ibaratnya perihal masalah segitiga ya sebenarnya pemahaman itu. Enggak. Trinitas ya. Ya, kita kan nggak boleh ikut campur keyakinan orang lain. Oke. Kita lagi memahami tentang konteks keyakinan kita. Ya. Adam itu wujud. Ya, Hawa dohir. itu ya. Hawa itu nafsu. Baru hidupnya ada ruh. Allah. Sempurna nggak manusia? Sempurna. Jadi sejatinya tadi yang Anda bilang sembul darah, zatnya itu adalah semua dari unsur Bumi. bumi. Unsur itu mengandung 4 unsur itu, ya nggak? Dari saripati ya. Ya. Nah, kalau sejatinya sifat dari cinta kasih antara bapak dan Ibu. itu. Jadi sejatinya kita siapa? Sejatinya jati diri kita siapa? Nah, Nafsu. yang dibungkus melalui 4. Unsur. Oke, itu ya. Ya. Oke, jadi itu yang udah jelas paham ya.